Selamat siang Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih. Selamat berhimpun kembali di tangan kita yang suci ini. Sebelum saya membawakan renungan pada minggu siang ini, terlebih dahulu terima salam untuk iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan, baik tertumtian sancai. Pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang makasih yang telah berkenan melimpahkan berkah rahmat kasih dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berhimpun kembali di Tang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Konghucu khususnya dengan melaksanakan kebaktian. Bapak Ibu, marilah kita buka kembali ayat suci yang tadi sudah dibacakan. Sabda suci jilid 7 pasal yang ke-8. Nabi bersabda, kepada yang tidak mau bersungguh-sungguh tidak perlu diberi petunjuk, kepada yang tidak mau berterus terang tidak perlu diberi nasihat, kepada yang sudah diberitahu tentang satu sudut tetapi tidak mau berusaha mengetahui 3 sudut lain tidak perlu diberitahu lebih lanjut. Kemudian sabda suci jilid 4 pasal yang ke-10, Nabi bersabda, seorang kunci terhadap persoalan di dunia tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah, hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Ya, jadi berkaitan dengan ayat ini, saya akan membawakan tentang nasihat atau hanya sebuah mitos gitu ya. Bapak Ibu, terutama nih ya angkatan saya masih ngalamin gitu ya, nasihat-nasihat atau ya dulu sih kita mungkin sekedar mitos kali ya. Contohnya apa? Nyapu nggak bersih nanti dapat apa? Suaminya? Bu Eka mana Bu Eka? Bu Herman ada nggak? Hah? Kagak, saya mau nanyain bener nggak waktu dulu Bu Herman, Bu Eka nyapunya kagak bersih, makanya suaminya bewokan. Selain itu apa lagi? Nggak boleh duduk depan pintu katanya, nanti apa? Susah jodoh. Nah, benar. Itu apa lagi? Apa lagi coba? Apa lagi? Nah, maghrib nggak boleh tidur, kenapa tuh katanya? Terus kalau orang hamil nggak boleh duduk di ubin tanpa alas gitu, benar nggak? Nah, itu kita cuma tahu satu sudut gitu ya, yang mungkin kita anggap mitos itu mah gitu kan. Nah, itu yang tadi dibilang di ayat, kita udah dikasih tahu satu sudut, cari 3 sudut yang lainnya gitu kan. Karena nggak mungkin orang tua kita ngasih tahu sesuatu tanpa ada alasannya gitu kan. Benar nggak? Ya kayak tadi duduk depan pintu katanya jauh jodoh, bener nggak? Nah, susah orang masuk gitu ya. Bukan cuma itu gitu ya. Ya kita ini satu-satu ya. Sebenarnya itu mitos apa nasihat gitu ya. Ini berdasarkan dari yang saya cari gitu. Nasihat itu apa sih sebenarnya gitu ya? Nasihat adalah ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran, petunjuk, peringatan atau teguran yang baik. Atau ada juga pesan atau saran yang disampaikan kepada orang lain untuk kepentingan atau kebaikan mereka. Tadi kayak duduk depan pintu, ngalingin orang jalan, kepentingan buat siapa? Buat kita yang ngasih petunjuk sama orang itu sendiri gitu ya. Kemudian suatu bentuk menghubungkan pendapat, kepercayaan, nilai, anjuran yang disampaikan dalam konteks tertentu kepada orang atau kelompok atau pihak lain. Nah, itu nasihat. Jadi itu sebenarnya bukan larangan ya, nggak boleh. Kalau zaman dulu, kalau larangan itu sebenarnya bahasanya pakai bahasa jangan sama nggak boleh. Itu larangan. Makanya sebenarnya kalau di parenting nggak dipakai katanya, nggak boleh itu. Saya tetap pakai tuh nggak boleh gitu. Jadi kata jangan dan nggak boleh itu buat menasihati anak tuh nggak digunain, karena larangan itu
hal yang terlarang, instruksi kepada orang lain agar tidak melakukan sesuatu. Makanya tuh di kita dilarang tapi dilakuin gitu ya, makin dilarang makin dilakuin. Kemudian biasanya menggunakan kata jangan atau tidak boleh, perintah atau aturan yang melarang seseorang atau sesuatu untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang dianggap tidak boleh atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu larangan. Jadi sebenarnya ini kita lebih kepada nasihat ya dari orang tua. Kemudian yang tadi pertama kita jadi kalau di bahasa Indonesia itu yang tadi nyapu rumah nggak bersih nanti dapat suami bewokan. Itu kalau perempuan. Kalau lelaki yang nyapu nggak bersih bininya bewokan. Ya nggak juga gitu kan. Makanya itu kan istilah kita mikir. Makanya tadi dikasih tahu sama Nabi, kalau dikasih satu sudut, tahu kita satu sudut, cari sudut yang lain gitu. Nggak mungkin kan orang laki nyapu nggak bersih, suaminya ntar istrinya bewokan ya gitu kan, kayak gitu kan. Kita cari 3 sudut lainnya gitu ya. Dan kita juga kalau terima nasihat itu tadi ayat yang kedua, tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah, karena ada sesuatu kebenaran di balik hal yang tadi disampaikan orang tua gitu ya. Jadi kalau anak sekarang mah dikasih tahu mitos, tahayul, benar nggak? Dia belum cari 3 sudut lainnya gitu. Jangan menolak mentah-mentah, tapi nggak mengiyakan juga gitu ya. Tapi cari 3 sudut yang lain, karena pasti ada alasannya. Jadi di Indonesia itu mitos berfungsi mengungkapkan kenyataan yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Jadi tadi nggak masuk akal kan, kita nyapu nggak bersih, perempuan cewek tuh nyapu nggak bersih, suaminya bewokan, emang sampahnya nyangkut di sini kan, enggak gitu ya, nggak masuk akal gitu kan. Mitos berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang masih dipercaya dan bahkan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Nah kalau di Jawa namanya disebut Bugon Tuhon namanya. Jadi ini sebenarnya dibahas nih, ada jurnal akademisnya gitu ya, yang ditulis oleh Ella Nazrinatul Fauziah dan Tias Anto Suarjo. Bugon Tuhon bukan ajaran turun-temurun oleh orang tua kepada anak yang tujuannya mengajarkan etika. Nah, jadi bukan cuma sekedar melarang, ada etikanya gitu ya. Bugon Tuhon kemudian menjadi bagian dari kesadaran semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bugon Tuhon biasanya mengandung kata-kata seperti aja, jangan gitu ya, atau ora ilok, kalau ini nggak elok, nggak bagus gitu ya. Itu dalam bahasa Jawa. Nah ini salah satunya yang tadi nyapu nggak bersih dapat suami bewokan. Makna itu adalah bagi para orang tua, semua pekerjaan itu harus selalu dilakukan dengan sempurna, termasuk dalam hal menyapu. Nyapu hal sederhana nggak sih? Sederhana nyapu, tapi bisa nggak semua orang nyapu sampai bersih? Kadang-kadang ada aja debu ya. Udah kita biasa tiap hari nyapu, pasti ada aja kadang-kadang debu yang ketinggalan di pojok-pojokan gitu ya. Jadi semua pekerjaan itu harus dilakukan secara sempurna, termasuk dalam hal menyapu, membersihkan rumah. Oleh karena itu jika menyapu tidak bersih, maka nantinya akan kerja 2 kali, benar nggak? Udah sapu bersih, masih ketinggalan, nyapu lagi. Jadi nggak efektif. Nah itu sebenarnya ada maknanya, nggak efektif jadinya karena harus kerja dua kali. Kalau orang ngecat emang kudu 2 kali, benar nggak Bapak? Ngecat sekali nggak bakalan langsung jadi, ini lagi ditiban lagi supaya bagus. Nah kalau nyapu sekali juga perasaan saya pegel tangan, apalagi 2 kali gitu ya. Orang tua juga menganggap bahwa jika rumah tidak bersih, tidak enak dilihat orang lain karena masih kotor. Tidak hanya dalam hal bersih-bersih, ketika melakukan pekerjaan lain juga pasti kurang sempurna karena sudah terbiasa membersihkan sesuatu tidak maksimal, jadi kebiasaan.
Kalau kita menyapu nggak bersih, ya nggak ditegur, gitu kan? Nggak ditegur tuh. Jadi kebiasaan nyapu, bodo amat nggak ditegur ini. Makanya orang tua bilang gitu, kalau nggak bersih, suaminya bewokan. Jadi ada hal-hal tertentu di balik nasihat itu gitu. Jangan kalau nyapu nggak bersih, nanti suaminya bewokan. Tadi masalah etika. Terus nggak efektif, harus 2 kali nyapu. Yang ketiga, ya jadi kebiasaan nanti nyapunya nggak bersih, ya udah karena nggak ditegur, jadi kebiasaan gitu ya. Jadi hal-hal itu yang kita mesti ini, ternyata ada makna di yang ini. Kadang-kadang kita kalau nanya ke orang tua kita, emang kenapa mesti gitu? Dari dulu udah diajarin engkong emak ocoh-kongcoh dulu kayak begitu gitu. Nah itu tugas kita untuk cari 3 sudut yang lain gitu. Jangan cuma terima atau tolak mentah-mentah gitu ya. Karena dengan ini pun kita juga ada ayat yang berhubungan dengan itu. Di dalam Tengah Sempurna 32 pasal yang ketiga, di dalam kitab Sanjak tertulis, periksalah rumahmu, jagalah jangan ada yang memalukan sekalipun di sudut-sudut rumah. Jadi saya pikir ya berkaitan ayat itu gitu, jangan dengan ada yang kotoran di sudut-sudut rumah ya bikin malu gitu ya. Jadi kayak gitu, nggak hanya tadi jauh jodoh, berewokan suaminya gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita mesti cari kenapa kita dikasih tahu seperti itu gitu ya. Kemudian jangan duduk depan ntar jauh jodoh, padahal apa? Ngalingin orang lewat. Terus yang kedua apa? Kenapa disebut jauh jodoh? Kan kalau misalnya depan pintu ngapain coba? Paling bengong depan pintu. Nggak mungkin dia depan pintu makan, bener nggak? Bengong, pikiran, jadinya apa? Penyakit. Terus kalau duduk depan pintu, jadi nggak kemana-mana kan? Saya bukan istilahin barang dagangan, tapi ini cuma sebagai perumpamaan gitu ya. Jadi misalnya kita punya toko, ada barang nih tinggal hatu-hatunya kita simpen di etalase. Orang sebenarnya ada mau cari tuh barang, tapi pas dia datang celingak-celinguk cari, nggak ada, pergi. Datang orang lagi cari itu barang, tapi karena dia nggak lihat itu barang ada di pajang istilahnya, artinya laku nggak tuh barang? Laku nggak? Nggak laku karena orang nggak lihat, nggak tahu. Ini sama juga. Orang di rumah terus, depan pintu, bengong, dia nggak pernah keluar, nggak sosialisasi, laku nggak? Ya, saya bukan nyamain dengan barang dagangan ya, tapi istilahnya yang contoh yang ngepas, yang paling gampang ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak mau keluar, nggak mau sosialisasi, gimana orang mau tahu gitu? Dia orang tua punya anaknya cakep, ganteng. Ya kayak anak sekarang, kalau udah di kamar betah nggak seharian di kamar? Yang penting ada apa? Kuota. Kalau anak zaman dulu, kalau belum dibawain sapu belum pulang, benar. Kalau belum geledek gejlegur belum pulang gitu ya. Kalau anak sekarang suruh keluar, ya ampun susahnya. Kebalikannya tuh gitu. Kalau makanya orang anak dulu mah laku-laku, nggak pernah ada yang duduk depan pintu. ya karena udah selain diomelin ya karena ya sering keluar gitu kan, gitu. Nah, kan ada istilah gitu, jangan pulang malam-malam, pagi sekalian gitu kan. Nah, kalau anak sekarang ya jangankan pulang malam kali ya, suruh keluarnya aja susah. Yang penting kuota full. Saldo GoPay ada, tinggal lapar tinggal ini sen, tahu-tahu datang ada yang nganterin, benar.
Benar apa benar kayak gitu? Ya, jadi kayak gitu ya. Ada maknanya, dari nasihat-nasihat itu sebenarnya ada artinya, ada tujuannya gitu ya. Nggak cuma kalau tanya emang kenapa ngalingin orang liwat, nah itu salah satu sudut udah ketemu tuh, bukan cuma masalah jauh jodoh gitu ya. Ngalingin orang liwat, mau liwat orang juga susah gitu, ntar kepaduk. Mending kalau yang liwatnya orangnya kecil, kalau orangnya gede kepaduk kendiban dia, jadi penyakit. Benar nggak? Kalau saya yang liwat niban, aduh, ampun dah, tukang urut 3 kali baru udah. Ya. Kemudian jangan duduk di lantai tanpa alas, orang hamil ya. Padahal bukan cuma orang hamil doang, Bu. Saya juga kalau duduk di ubin kagak pakai alas. Ya ilah, jangankan duduknya mah bisa. Bangunnya ya ilah, sesambatan kita. Apalagi kalau di tengah-tengah gitu, kita kagak ada tembok, kagak ada apa. Benar. Ya. Jadi katanya kalau orang hamil tuh jangan duduk di ubin tanpa alas gitu. Sebenarnya bukan, kalau kita tanya ke orang tua kita, bisa nggak jelasin orang tua kita kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa dulu nih ibu-ibu nih yang udah pernah hamil nih pasti dikasih tahu kalau duduk di ubin tuh jangan nggak pakai alas. Ada alasannya nggak? Dikasih tahu nggak? Tuh kan, pada kagak tahu. Gimana? Turutin aja, iya dah gitu. Daripada diomelin gitu ya. Ternyata ada beberapa alasan Bapak Ibu. Jangan duduk di lantai itu tanpa alas, itu mengurangi tekanan. Karena alas menyerap tekanan tersebut, duduk lebih nyaman dan mengurangi rasa nyeri atau pegal. Kita kalau sembahyang yang nggak pakai kursi, pakai alas itu lebih enak nggak? Lebih nyaman nggak? Iya, karena mengurangi tekanan, apalagi ibu hamil ya. Jangankan itu, kan nggak boleh kerja berat, itu duduk di lantai aja itu tekanan, jadi mempengaruhi janinnya gitu ya. Jadi ya jangan sekali-sekali dah gitu ya, karena alas itu menyerap tekanan. Jadi apalagi kalau misalnya jangan cuma sekedar ya asal aja, misalnya kertas lembar apa-apa, tapi kalau bisa yang agak tebelan, yang empuk gitu ya. Jangan tahu juga, tapi mentang-mentang tebelan empuk tahu lagi dudukin, jangan, bisa jadi pepes tuh tahu ya. Kemudian yang kedua, susah diri gitu kan, kalau nggak dibantuin ya susah berdirinya gitu ya. Dan kalau dibantuin diri pun ditarik gitu kan, pasti ada sesuatu yang ketarik gitu kan, nggak cuma tangan gitu ya, itu membahayakan juga. Kemudian meningkatkan postur, menjaga postur lebih tegak, karena duduk tanpa alas nyeri, sakit gitu ya. Sehingga kalau kita duduk nih di ubin, kalau ini enak kita di bangku ada senderannya, benar nggak? Kalau duduk di ubin ada senderannya nggak? Tanpa sadar kita duduk akan bungkuk, benar nggak? Apalagi kalau udah dengerin khotbah terus monoton, ngantuk, makin melengkung tuh badan gitu ya. Jadi mempengaruhi postur tubuh. Apalagi ibu hamil gedenya di mana, beratnya di mana? Depan, nggak mungkin di belakang, ngejengkang gitu ya. Jadi itu pengaruhi ke postur tubuh. Jadi gitu ya. Terus apalagi kalau kakinya disilangin, duduk kakinya silang, enak kan tuh, santai gitu ya. Nah itu nanti masalah ke tulang belakang gitu ya. Jadi usahakan pakai alas. Kemudian yang berikutnya, mencegah masuk angin. Kalau lantai kan dingin, alas menjaga agar suhu tubuh tetap hangat gitu ya.
apalagi habis hujan duduk. Kita jangankan ini, biasanya apalagi kalau panas gerah, udah main geletak di ubin, enak adem ya, tapi gitu ntar daripada sakit pada pegal masuk angin gitu ya. Kemudian memperbaiki aliran darah, duduk tanpa alas, membatasi aliran darah ke kaki, terutama duduk terlalu lama dan kaki disilangkan. Kadang-kadang kita kram nggak kalau duduk terlalu lama di bawah? Ini berasa betis apa di belakang dengkul tuh, benar nggak? Udah bisa berdiri langsung bisa jalan? Enggak, pegangan dulu. Lah kalau langsung jalan sempoyongan, bukan cuma Pak Eka, saya juga ngerasain Pak kayak gitu. Ya. Itu bangun udah pada kram tuh kaki, belum kesemutan. Nah itu kesemutan tuh karena aliran darahnya nggak lancar gitu ya. Jadi sebenarnya banyak ininya ya. Terus dengan duduk dengan alas itu meningkatkan kenyamanan, apalagi kita misalnya cincok duduk di bawah gitu ya, istirahat terus main misalnya. Ya tahu sendiri kalau kita sekarang udah zamannya main handphone gitu ya, udah duduk tengkurap celentang di ubin tuh main handphone, udah kagak terasa dah tuh, pas udahan baru udah badan sakit, kepala pada puyeng, perut lapar gitu ya, duit kagak ada. Wah itu jadi curhat jadinya. Jadi curhat jadinya ya, itu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang tersebut yang dianggap mitos ternyata tuh ada artinya, ada tujuannya gitu. Makanya tadi balik lagi, jangan mengiyakan, jangan menolak mentah-mentah, tapi kita cari 3 sudut yang lain supaya apa? Pengetahuan kita bertambah, kita juga jadi apa tadi di lagu yang tadi tuh, lagu Hidup Terpuji, apa kata-katanya? Junjung kebajikan dengan sikap berbakti, muliakan firman Tuhan tanpa merasa geram, bantulah sesama tanpa merasa lelah, berjerih payahlah, janganlah menggerutu. Cuma ngerutu doang, mama, apa-apa, tahayul, mitos. Padahal ada ininya, ada maknanya. Jadi hanya kebajikanlah yang jadi hiasan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itu hal-hal yang sebenarnya temeh-temeh, yang apalagi anak sekarang anggap ya cuma sekedar mitos, tahayul, kadang-kadang mistis gitu ya. Kayak tadi kalau maghrib jangan main di luar. Kenapa katanya? Tabrak setan liwat, terus diculik kolong wewe. Padahal ya udah sore, waktunya apa? Istirahat. Kalau anak-anak masih sekolah ya mandi, makan, belajar. Apalagi sekarang KDM adalah jam malam buat anak-anak sekolah. Dari jam berapa tuh? Jam berapa? Jam 9 sampai jam 4 pagi. Nah, dulu masih mendingan maghrib udah suruh masuk. Sekarang jam 9. Saya kadang-kadang heran, jam 2 pagi anak-anak masih ada di pinggir jalan, orang tuanya nyariin nggak sih? Jam 2, jam 3 masih di jalan, ngapain tuh bocah? Emak bapaknya kemana? Gitu ya. Ya jadi itu sebenarnya hal yang bagus gitu yang diterapin sama orang tua. Maghrib tuh jangan keluar ini. Apalagi zaman dulu belum kayak sekarang nih, jalanan udah terang, banyak lampu. Dan orang mau kemana, taunya kemana, nyasar gitu ya. Jadi bukan karena, ya sebenarnya dulu tuh dihubungin sama ya ada mistis-mistisnya juga gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal rasional, hal yang bisa dijelasin secara logika. Jadi jangan keluar maghrib. Ya karena memang udah waktunya pulang,
keluar di rumah istirahat gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu hal-hal yang dianggapnya mistis, kuno, apalagi tuh kolot gitu ya. Hal-hal yang kayak begitu yang anak sekarang anggap ya cuma begitu doang gitu. Jadi di masa bodohin. Nah, makanya jangan menolak mentah-mentah, tapi jangan mengiyakan juga. Tapi marilah kita berusaha belajar, cari tiga sudut lain supaya kita wawasannya luas. Jadi kita nggak ngecewain orang tua kita yang udah ngasih nasihat, dan kita juga bisa belajar. Itu aja Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sih mitos jadinya, balik lagi. Nasihat-nasihat yang diinihin kayak makan mesti apa? Habisin. Nanti nasinya nangis. Nasinya yang nangis apa yang nyari duit yang nangis? Yang nyari duit yang nangis. Apalagi dulu zaman susah nyari. Pernah ngerasain beras sama batu, banyakan batunya, banyakan gabahnya, benar nggak? Yang ditambih banyakan yang di luar ininya, rasanya. Pernah makan telur bagi 4, telur asin paling gede kita dapat setengah, karena zaman dulu zaman susah gitu ya. Jadi bukannya nasinya yang nangis, yang nyari duitnya yang nangis, karena udah susah-susah nyari duit. Gitu ya. Anak sekarang kalau misal kagak doyan apa-apa, kagak doyan, dicobain juga belum, rasanya kayak gimana, kagak enak, udah cobain belum, nangis nggak mamanya, udah papahnya nyari duit buat beli bahan-bahan, mamanya masakin capek-capek nggak dimakan, nangis nggak mama papanya? Keselnya udah pasti, padahal mati mau nangis gitu ya. Bapaknya udah capek-capek nyari duit, mamanya udah capek-capek masak, nggak dimakan, katanya kagak enak. Itu Bapak Ibu, nih anak-anak nih, dengerin. Cobain dulu, apa-apa kagak enak, cobain dulu gitu ya. Nggak mungkin mamahnya masak diracunin, bener nggak? Ya iya, bumbunya juga pakai bumbu yang pakai spesial, pakai hati. Masaknya pakai apa? Pakai hati, padahal ceker. Ya itu aja Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita walaupun tipis-tipis gitu ya. Dan kembali salam beriman, hanya kebajikan, Tuhan berkenan, Wei Tutung Tien. Sancai, terima kasih.